Shalom, shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom juga om-om yang ada di lantai 1. Dia Allah yang kudus, dia mengasihi setiap manusia. Dia datang ke dunia untuk menolong kita. Dia memberikan segalanya bagi kita. Maka sepatutnya lah kita memberikan hidup kita, membawa hidup kita yang terbaik bagi dia. Kami sungguh bersyukur Tuhan, segala kemurahan-Mu bagi kami. Dia raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak.
Kuduslah Tuhan, Bukan serahkan kepada Ibu Gembala. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, karena Engkau yang layak untuk menerima segala kepujian, kemuliaan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu agung dan mulia dan kudus bagi kami, tapi Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan-Mu, dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kedatangan kami hari ini beribadah, kami mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dalam kami memuji Engkau, dalam kami meresponi firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menyatukan mereka, memberikan sukacita, sehingga setiap pelayanan apapun pada pagi hari ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di lantai 1, oma-oma, para lansia, bahkan kami juga di lantai 2 ini. Biarlah sukacita yang sama membuat kami juga mengucap syukur untuk hari ini. Berdoa untuk sidang jemaat yang tidak bisa hadir Tuhan oleh karena kondisi dan alasan apapun, Tuhan juga memberikan mereka damai sejahtera dan memberikan mereka kesempatan untuk boleh datang beribadah ke tempat ini pada hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi sidang jemaat yang masih kuat berdiri, silahkan berdiri. Yang tidak kuat, silahkan duduk. Shalom bagi kita. Natal adalah sukacita. Amin. Saya rindu kita kiri kanan saling salaman, karena saya melihat masih penuh dengan beban berat. Kita datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik hidup kita, karena Dia juga memberikan terbaik bagi kita. Karena Natal adalah kasih karunia Tuhan bagi setiap hidup kita. Raja dan Juru Selamat dunia datang menebus umatnya. Ada sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta dari Emmanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Sukacitalah, Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia datang menebus umatnya. ada sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal
sang raja. Oh, terpujilah nyanyi Tuhan. glory bagi sang raja. Nyanyi glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Glory bagi Dia, amin. Silakan sekalian jemaat kembali duduk. Mari Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilahkan. Kalau ada yang bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan berikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan bagi kami, kebaikan-Mu. Dan sebentar kami belajar lagi memberi apa yang Engkau telah berkati kami, Bapa. Biarlah Engkau berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bertugas persembahan silakan. Setiamu Engkau bagiku, hikmat-Mu Saja bagiku, samalah sanggup lupakan segalanya.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berikan kita iman melalui firman Tuhan. Kasih-Nya sungguh nyata bagi setiap kita. Bapa memberikan anak yang tunggal bagi setiap kita untuk menolong kita, memberikan pengharapan dalam setiap hidup kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Sungguh Dia tak pernah berhenti mengasihi kita. Seperti tingginya langit biru, jadikan tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapak atas cinta-Mu bagi kami. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. sedalam lembah yang mau, demikian Dalam Kau tebus hidupku. kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih kasih-Mu. Saudara pagi berdiri. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
dan mentari Oh, terima kasih. yang tak pernah berhenti Engkau terus mengasihi kami. kasih-Mu. Engkau setia, cintamu Lebih dari samudra yang tenggelamku di dalam bawa kami tenggelam dalam kasih. Katakan jemaat, terima kasih Tuhan, terima kasih atas lagi jemaat, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih atas. Sekali lagi jemaat Tuhan, jemaat di lantai 1 katakan terima kasih cintamu, terima kasih atas cintamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mencintai kami. Oh, hati kami penuh syukur, hati kami penuh dengan syukur. Tidak ada orang yang mencintai kami seperti itu Tuhan. Tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang mencintai kami seperti mentari ini. Tidak ada manusia yang mencintai kami seperti samudra yang luas. Begitu panjangnya kasih-Mu, sabarnya Engkau Tuhan. Betapa dalamnya segala kebaikan-Mu. Tak pernah berakhir. Meski kami sedang beristirahat kala tubuh kami lemah di malam hari, Engkau terus memperhatikan, merawat kami, memelihara kami, sehingga iman kami pada tanggal 17 Desember ini pun masih terus dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Siapa kami Tuhan yang sering melupakan Engkau? Sepanjang tahun ini kami sering mengabaikan Tuhan. Menganggap ibadah-ibadah semacam ini bukan sesuatu yang penting, sesuatu yang hanya buang-buang waktu dan energi saja. Ampuni kami Tuhan. Disinilah kami ada di minggu terakhir dalam ibadah kami sepanjang tahun ini. Karena pada hari Sabtu mendatang kami akan menutup tahun ini dengan perayaan Natal kami. Tuhan, hati kami bersyukur pada minggu terakhir ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Padahal kami menyadari Tuhan kami tidak setia. Kami kurang sungguh-sungguh sepanjang tahun ini. Terima kasih Engkau menolong kami menutup tahun ini dalam ibadah raya minggu ini. Dengan penuh sukacita Tuhan. Kami bersyukur. Sehingga ketika memasuki minggu pertama nanti di tanggal 7 Januari, kami pun kembali dengan energi yang baru, dengan sukacita yang baru. Kami mau terus setia melayani Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kamilah yang menjadi sasaran dari Natal itu. Kamilah yang menjadi sasaran dari kasih-Mu itu. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom. Pada hari ini, seperti dalam doa saya tadi, ini adalah minggu terakhir dalam ibadah Minggu Raya ya. Karena hari Sabtu, minggu ini kita akan merayakan Natal sekaligus menutup semua rangkaian ibadah raya kita. Dan kita akan ketemu di dalam ibadah tutup buka tahun
tanggal 31 Desember, lalu kita akan dipersilahkan untuk ramah tamah atau liburan atau pergi ke rumah saudara, tetangga atau siapapun mulai tanggal 31 Desember malam sampai tanggal 6 Januari 2024, karena kita akan kembali lagi ibadah raya pertama tanggal 7 Januari. Kalau enggak salah diminta nanti oleh Ibu Gembala bawa kue masing-masing dari rumah. Kalau enggak salah loh ya. Ya puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah, the target of Christmas, atau yang menjadi sasaran dari Natal. Kita sudah menerima flyer yang sudah dibagikan oleh multimedia. Kita membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat 15. Yohanes pasal yang ketiga, baik dimulai ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 14 sampai 18, mari silakan. Duduk saja, tarik aja ya, supaya enggak capek. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, Iya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Iya, puji Tuhan. Ayat-ayat inilah yang paling sering dibacakan oleh pendeta atau dibacakan oleh jemaat dalam ibadah-ibadah perayaan Natal. Malah waktu saya masih kecil, seperti anak-anak ini, selalu ada liturgi. Ya ini dalam ragam bahasa nanti. Songono doholong norohani di bata, bahasa Bata. Terus bahasa Cina nanti, orang tuanya ketawa gitu. Lalu ada bahasa Inggris, ada macam-macam. So God love the world. Ini tema yang sangat sering kita dengarkan ketika perayaan Natal. Tapi kadangkala kita tidak menyadari ayat ini sedang berbicara sebenarnya target dari Allah untuk Natal itu apa? Sasaran dari Natal itu untuk apa? Ini yang tidak pernah dibahas oleh panitia Natal, termasuk pendeta-pendetanya. Kalau di gereja kita ini sudah sedang saya didik ya, apalagi mulai tahun ini, karena saya lihat gereja kita sudah mulai pondasi-pondasinya sudah mulai settle. Sekarang saya berbicara tentang bagaimana membangunnya, sehingga ke panitia saya jelaskan. Kalau biasanya panitia-panitia Natal di luar sana, ketika mereka bicara, yang diomongin itu apa? Targetnya apa? Pengunjungnya 100 orang, 200 orang. Makanannya enak, apalagi door prize-nya banyak, apalagi sasarannya adalah dapat jodoh. Macam-macam targetnya. Tapi kepada anak-anak muda ini panitia kita saya kasih tahu kepada mereka, target dari Natal itu adalah bagaimana sidang jemaat, bagaimana kalian panitia itu bisa menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Maka hafal mati, doakan sungguh-sungguh firman Allah. Apa yang menjadi temanya, jangan sampai dianggap sepele. Apa tema Natal kita? Christmas come into my house. Natal itu datang ke dalam hidupku, di dalam rumahku, di dalam rumah tanggaku. Nah pada pagi hari ini saya ingin berbicara
Pak Pendeta, apa dong target dari Natal yang pertama kali itu? Seperti nats yang sudah kita baca tadi. Yang pertama ternyata Tuhan menginginkan supaya target hidup kekal itu tercapai. Amin saudara. Target Natal yang pertama bukan supaya banyak pengunjungnya membludak. Enggak, yang datang cuma beberapa gembala saja. Gembala-gembala domba yang minggu lalu sudah dihotbahkan Bapak Penatua. Kemudian yang datang adalah ya 3 orang, 4 orang maju saja. Tidak banyak-banyak yang datang, tetapi berita tentang kepastian akan hidup yang kekal itu diulang-ulang. Kalau saudara tadi mendengarkan, memperhatikan baik-baik 3 ayat yang dibaca oleh Kak Sony tadi, kalian akan mendapatkan kata yang berulang-ulang. Apa itu? Barang siapa percaya, hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal. Ini yang diulang-ulang terus. Target dari Natal yang pertama itu bagaimana manusia mendapatkan hidup yang kekal. Oh, hati saya bersuka cita saudara sedang mempersiapkan firman Tuhan ini. Hati saya sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 baru lagi bagi saya. Baru lagi bagi umatmu Tuhan. Ini target dari Allah. Bagaimana supaya saudara masuk surga hidup kekal. Gak ada yang kaget kan? Kalau kita datang itu perayaan apa, ada door prize apa gitu kan. Ini saya lah kesaksian saudara ya. Targetnya apa? Kita datang ke sebuah pesta. Kalau ada door prize-nya. Minimal hadiah hiburan. Itu imannya lemah ya. Saya kemarin saudara kesaksian sedikit ya. Saya itu seumur hidup enggak pernah dapat door prize. Apalagi grand prize. Enggak ada, enggak pernah. Nah kebetulan minggu lalu 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu saya diundang menghadiri ulang tahunnya cici saya. Loh Bapak orang Cina tuh? Iya, dikit. Ulang tahun saya diundang bersama keluarga, 4 orang kami pergi. Istri saya kasih tahu karena panitianya temannya. Bocoran, wih hadiahnya gila-gilaan sis. Sudah gila orang itu. Hadiahnya gila-gila, gilanya kenapa? Aduh, hadiah door prize banyak sekali. Mulai dari rice cooker, mixer, banyak sekali pokoknya. Tapi ada yang lebih ini, apa grand prize-nya? Apa itu? Handphone terbaru. Istri saya cerita, semua berkesempatan dapat. Iya, saya kasih tahu, betul ya, ingatkan saya kalau salah. Di mobil ini masih mau berangkat, saya ingatkan lagi. Betul ada hadiahnya, bagus-bagus. Tapi saya minta kalian bertiga, termasuk saya, jangan berharap. Karena apa? Supaya orang lain dapat. Loh betul saya bilang. Jangan berdoa ya. Dan jangan minta saya berdoa, jangan berharap. Supaya apa? Ada banyak orang butuh nanti di situ. Ada banyak orang butuh handphone, ada banyak orang butuh rice cooker, ada orang banyak butuh kipas angin. Kipas angin kita banyak, walaupun rusak. Betul saudara ya. Loh ini saya ngomong ini, sungguhan, saya uji hati saya. Sampai di sana, betulan enggak ada dapat door prize saya. Tinggal satu lagi, ini mau pulang kan, tinggal satu lagi, grand prize yang terakhir, ya handphone itu. Disebutkanlah mejanya, meja terindah, nama mejanya aneh-aneh, terindah, terkasih, tersayang, terpopuler. Nah meja saya terindah, meja terindah katanya. Aku tetap aja godain anak saya, wong sambil pijit kalau nggak salah ya. Nggak ada itu, bukan saya, paling ini teman-teman saya satu meja itu kan pendeta-pendeta. Ini saya susah tapi orang-orang ini lebih susah dari saya. Iya benar, biarlah mereka yang dapat. Sudah jelas di meja terindah kan. Nomor urut 3 katanya. Di meja itu ada nomornya, saya nggak tahu itu nomornya. Anak saya yang kecil langsung kasih tahu. Wih papa! Apa? Saya dapat saudara. Tolong tunjukkan HP-nya. Loh supaya dianggap jemaat jangan bohong ya. Langsung saya kasih hadiah ulang tahun istri saya. Tapi ulang tahunnya tanggal 22 loh ya. Saya duluan nih karena saya enggak punya uang. Saudara ngerti,
Itu target dari acara-acara seperti itu. Dan ketika mendapatkannya kita kaget. Lah sekarang Tuhan sedang mempromosikan dan menyatakan Natal ini membawa hadiah yang sangat besar. Targetnya adalah hidup yang kekal. Mengapa kita tidak bersuka cita? Mengapa kita tidak bersyukur? Hanya gara-gara tahun ini belum bisa beli baju baru. Wajahmu, raut wajahmu menjadi susah. Jangan saudara. Hanya gara-gara mungkin tahun ini ditutup dengan, kalau engkau pengusaha, tutup buku dengan kondisi cukup rugi atau tidak ada laba, tidak dividen dan sebagainya. Lalu engkau merengut. Atau tahun ini ditutup dengan ketika kita sakit, kurang sehat, kurang bagus keadaannya. Tolong dengarkan berita Natal ini. Mbah-mbah, di tahun ini kamu dimasukkan di panti asuhan. Justru bersyukur ketemu Pak Pendeta Stephen. Amin. Jangan amin, ketemu Tuhan Yesus di sini. Amin. Iya. Karena dia sedang menyajikan, menawarkan satu kepastian, yaitu hidup yang kekal. Saya mau tanya kepada saudara, di mana dijual hidup kekal ini? Biar kita cari. Kalau handphone yang seperti yang saya bilang tadi, itu gampang nyarinya. Lihat di Shopee. Lihat di Tokopedia, pasti banyak. Belinya Pak, jangan beli dulu, masukkan keranjang aja dulu. Tahun depan bisa dibelanjakan. Tidak ada saudara, saya sudah cari tempat menjual hidup kekal, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Padahal inilah yang dicari-cari oleh manusia. Apa tujuan saudara minum vitamin sih? Saya mau tanya. Biarpun ada orang yang mengatakan, aku sudah mau hidupku susah, aku mau meninggal saja. Sudah, ketika dia baru flu aja. Mana botrek? Mana vitamin? Kenapa? Katanya mau ketemu Tuhan. Ya bulan depan aja lah. Semua manusia ingin apa? Panjang hidupnya, panjang umurnya. Bahkan orang yang hidupnya susah-susah, sulit di dunia ini pun pengen panjang umurnya. Dan ini bukan hanya omong kosong saudara. Pada tahun 200 sebelum Masehi, ada yang bernama dinasti Qin. Kaisar Qin yang pertama yang membangun tembok Cina yang sekarang itu. Itu dikenal sebagai raja yang sangat-sangat luar biasa. Ketika dia sudah berumur 30 tahun sekian, satu saja, seluruh dunia di dataran Cina sudah ditaklukkan sama dia. Satu yang kurang, dia ketakutan kalau mati. Loh ini kisah yang benar loh, bukan dongeng. Dia ketakutan sampai dia memerintahkan semua pasukannya cari namanya ramuan hidup kekal. Ini sungguhan. Semua pegawainya, utusannya di seluruh dunia disuruh pergi. Cari namanya ramuan itu. Semua yang kembali mengatakan, tidak ada kaisar, tidak ada obat untuk panjang umur hidup kekal, tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kaisarnya begitu keras, semua akademisi, semua para tabib dan semua pegawai di istana akhirnya menemukan satu ramuan yang mereka tidak sadar itu mengandung merkuri. Di dunia modern ini dikenal dengan merkuri. Itu dikasih kepada kaisar, diminum, lama kelamaan makin lemah, akhirnya mati. Ketika dia sebelum mati, dia minta segera bangun sebuah tempat kuburan yang besar yang dijaga oleh ribuan terakota. Sampai hari ini sudah ditemukan itu berapa ratus tahun yang lalu, terakota itu. Begitu banyak pasukan-pasukannya dia dari patung-patung tanah liat yang dibuat menjaga kuburannya. Supaya apa? Supaya aku jangan mati. Dan itu ditemukan menjadi satu keajaiban dunia sekarang. Banyak prajurit-prajurit ratusan itu, seukuran tubuh manusia. Kalian bisa cek nanti di internet, terakota Cina. Tapi akhirnya dia mati dengan umur yang sangat muda.
Kita pengen hidup lebih panjang umurnya, nanti ulang tahun dinyanyiin lagi. Kita tidak sadar ketika kita berulang tahun semakin dekat kematian. Betul? Semakin berulang tahun, semakin dekat kematian. Tapi di sini Allah sedang menawarkan hidup yang kekal, tetapi manusia kurang menyadarinya karena yang selalu kita pikirkan tentang kehidupan ini adalah materi, makanan, minuman, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Menutup tahun kalau bisa kaya raya. Kita tidak pernah bersyukur. Jarang saya mendengar, saya punya telinga cukup sensitif. Jarang saya mendengar orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan waktu ibadah begitu. Saya mendengarkan, terima kasih untuk keselamatan yang engkau beri. Jarang saya dengar. Jarang saya dengar. Saya coba pekakan telinga, saya ingin mendengar suara jemaat, baik di sini mau dimanapun, ingin mendengar. Terima kasih Tuhan untuk hidup kekal. Jarang saya dengar. Yang selalu disyukuri apa? Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan. Jarang kita mendengar. Terima kasih Tuhan untuk hidup kekal yang engkau berikan. Makanya kita kurang, begitu kurang sedikit, kita akan meninggalkan Tuhan. Begitu kurang nyaman sedikit, kita kecewa kepada Tuhan. Karena syukur kita hanya terbatas pada apa? Kesehatan, materi, kalau lancar, semuanya baik. Saya ulangi saudara, kalau syukur kita itu karena kita punya uang, karena mapan, karena cukup, karena sehat. Maka kalau kamu sakit, syukurnya enggak ada. Kalau kamu kurang uang, syukurnya hilang. Tapi coba di atasnya ini taruh, di atasnya itu taruh. Hidup kekal. Terima kasih Tuhan untuk hidup kekal. Enggak ada uang, ada syukur tetap. Sakit, ada syukur tetap. Karena ini yang paling tinggi dari semua syukurmu. Amin. Sayangnya kita hanya syukur-syukur yang ini, yang bawah-bawah ini loh. Terima kasih sehat, terima kasih diberkati, terima kasih istri cantik, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih anak-anak baik, terima kasih. Lah ketika mereka tidak baik, kita kecewa. Tapi coba syukuri ini loh. Di gereja ini saya selalu mengatakan, terima kasih untuk keselamatan, ini yang tertinggi. Ini yang membuat engkau tidak tergoyahkan, menjadi orang Kristen yang tidak mungkin tergoyahkan. Karena apa? Kamu punya kualitas yang tertinggi. Yang tertinggi. Yang lainnya bisa tidak ada, yang lainnya bisa kita tidak punya, tapi keselamatan tetap engkau miliki. Amin. Itu membuat engkau terus melangkah jalan. Oke, enggak punya uang. Jalani aja. Bulan ini susah, jalani saja. Saya kira istri dan keluarga saya sudah semakin paham maksud saya kepada mereka. Jalani saja. Kamu punya Tuhan yang hidup enggak? Kalian punya Tuhan yang hidup enggak? Jalani. Jangan berhenti ikut Tuhan hanya gara-gara itu. Jangan berhenti melayani Tuhan hanya gara-gara itu. Kenapa? Masih ada satu tabungan sukacitamu yang tidak bisa tergantikan. Masih ada satu depositomu yang tidak bisa diukur oleh apapun. Apa itu? Keselamatan. Yang dicari orang-orang di luar sana itu loh. Bagaimana mereka selamat, investasi, berkorban, bikin ini, bikin itu. Supaya apa? Supaya selamat. Potong sapi, potong kurban, supaya apa? Dengan sapi nanti saya bisa dibawa ke surga. Gak bisa. Semakin besar korbannya, semakin berat ke surga. Bagaimana makin berat? Lah ini Tuhan berikan jaminan hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus. Maka seharusnya kita bersyukur sambil mengintrospeksi diri. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan target hidup kekal kepadamu, saya mau pastikan dulu. Siapa yang sudah menerima hidup kekal, angkat tangan. Angkat tangannya. Siapa yang sudah percaya, yang percaya Yesus, dia menerima hidup kekal. Angkat tangan. Yang di lantai 1, ya puji Tuhan. Kalau engkau sudah menjadi target dari keselamatan itu, sekarang tolong introspeksi diri. Apa targetmu tahun depan untuk Tuhan?
Halo jemaat. Kalau engkau mengatakan aku sudah menerima keselamatan yang luar biasa itu dari Tuhan. Lalu apa yang menjadi targetmu di tahun depan? Ini perlu kita perbaiki. Ini perlu kita buat komitmen yang baru. Karena apa? Karena ketika Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita, itu bukan bualan saja. Ada pengorbanan loh. Ketika kita membuat target, harus ada pengorbanannya. Ketika surga, Allah membuat target keselamatan, keselamatan untuk manusia. Ayo, Natal harus tiba. Kita bertemu gembala-gembala, beritahu keselamatan telah datang. Harus ada yang dikorbankan. Tidak ada target yang tinggi tanpa harga yang tinggi. You have to pay the price. Kamu harus membayar harga untuk sesuatu yang terbaik. Ini bukan bualan. Seringkali ayat 16, perhatikan jemaat, Yohanes 3 ayat 16, seringkali hanya itu yang kita baca kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya Tuhan mengasihi kita. Nanti anak-anak ya, ikut ya, anak-anak ya latihan ya. Untuk hari Natal nanti nyanyi-nyanyi apa? Bersukacita, ya. Itu dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jarang orang membaca ayat 14-nya sebelumnya. Saya ulangi ya, yang kita sering baca Yohanes 3 ayat 16. Tidak tahu mengapa, kenapa kita selalu kehilangan, kelupaan 14 dan 15. Tolong baca ayat 14 dan 15. Yohanes 3 ayat 14 dan 15, sebelum ayat 16 itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Ya. demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Stop, perhatikan ya. Ada disinggung Musa di sini loh. Jarak antara Musa dengan Yesus itu kira-kira berapa tahun Kak Sony? Sekitar 1.500 tahun. 1.500 tahun. Disinggung sama Yohanes. Sebelum dia ngomong Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kasih tahu, loh besarnya kasih Allah akan dunia ini ada kronologinya loh. Disinggung Musa, seperti Musa meninggikan ular. Oh, ada apa? Selesaikan dulu ayat 15, ada apa di sana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Loh, jemaat perhatikan ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Loh, Yohanes bilang begini, sik. Sebelum ayat 16, ada ayat 14 dan 15. Apa itu? Sebuah kisah. Untuk memahami Yohanes 3 ayat 16, kamu harus memahami ayat 14 dan 15. Amin. Jemaat pahami ini maksud saya? Lalu ada apa tentang Musa? Ketika Musa meninggikan ular di padang gurun supaya Israel yang percaya melihatnya tidak binasa. Kita terpaksa harus baca. Kisah yang dikutip oleh Yohanes ini adalah kisah ketika bangsa Israel berbuat dosa kepada Allah. Dan semuanya di dalam bayang-bayang racun bisa maut ular tedung. Kita baca ya kisahnya sebentar ya. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21. Bilangan pasal 21 ayat 7 sampai 9. Bilangan 21 ayat 7 sampai 9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Ya. kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Ya. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Ya. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Selesaikan 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Allah yang begitu komplit dan lengkap ini. Ternyata berita Natal itu tidak sesederhana yang kita dengar selama ini.
Target keselamatan hidup kekal yang dibuat oleh Allah pada Natal itu ternyata mengandung kisah, mengandung sebuah pengorbanan yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika peristiwa Musa, mengapa dikutip? Kejadian yang sudah 1500 tahun yang lalu dikutip pada zamannya Yesus. Mengapa sedemikian? Ternyata saudara, ketika bangsa Israel perjalanan di padang gurun, mereka bersungut-sungut dan melawan Allah. Perhatikan, mereka bersungut-sungut dan melawan Allah. Jangankan melawan Allah saudara, kalau ada staf saya melawan saya pecat. Sudah melawan. Kalau salah masih bagus itu. Kalau sudah melawan, dia berarti dia mengerti. Dia ingin menghancurkan pimpinannya itu. Ya pecat aja, itu haknya pimpinan. Ganti. Itu yang terjadi. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan melawan Allah, Tuhan perintahkan apa? Dari seluruh padang gurun, ular-ular tedung yang ada di padang gurun diperintahkan oleh Allah. Gigit semua orang Israel. Bisa saya bayangkan, ada 2 juta masyarakat Israel di padang gurun. Semua ular tedung keluar dari sarangnya dan menggigit mereka. Saya sudah bisa bayangkan itu. Ibu-ibu, perempuan, wanita-wanita, yang laki-laki ke perempuan-perempuanan, udah lari. Termasuk laki-laki beneran menurut saya. Ulo. Kamar mandi paling aman, masuk kamar mandi. Ulo. Sambil bilang ulo, ular tedung itu ular paling berbisa di dunia. Puk! Begitu digigit, saudara, saya tidak pintar mencontohkan, tapi kira-kira gini. Kalau dia ular tedung itu menggigit, itu paling lama 1-2 jam. 1-2 jam itu adalah sakratul maut kata teman saya. Ustadz Buya Safi itu teman saya, cuma jarang ketemu. Pok! Begitu digigit, apa yang terjadi? Sakratul maut. Mulai dilihat berkunang-kunang gitu. Kamu istriku atau siapa sih? Aduh. Mulai pusing, jantungnya mulai ketarik. Rawon. Enggak mungkin nyari rawon. Apa yang dicari? Obat penawar. Obat racun. Diminum. Obat-obat racun pada waktu itu mungkin sudah ada tabib kan? Sudah ada tabib. Diminum, gak mempan. Sudah di leher, napasnya sudah di leher. Tiba-tiba ada kabar sukacita. Musa, bangsa itu, ya biasa manusia gini. Waktu sudah mulai sakratul maut kita baru ingat siapa? Ingat Tuhan. Masih mending ingat Tuhan loh. Kalau ingat mantan, repot. Masuk neraka bener ini orang. Loh iya kan? Kalau sudah sekarat baru kita ikat Tuhan. Iya, Tuhan masih untung. Tapi tolong jangan ditiru yang ini ya. Ya udah nanti aja Pak, kalau gitu saya percaya Tuhan lebih baik waktu sakratul maut. Iya kalau ingat Tuhan. Udah mulai biru tangannya, mulai biru semua badannya, racun bisa ular sudah semakin menjalar. Tiba-tiba ada berita, Musa buatlah 1 ular tedung tembaga, buat di tongkat, lalu tinggikan ke atas. Kasih tahu kepada umat, barang siapa yang dipagut ular, melihat ular yang ditinggikan ini, kamu selamat. Banyak yang tidak percaya. Apa itu? Enggak benar, yang benar itu ramuan dari Jogja itu loh. Yang paling cocok itu adalah dari dukun itu loh, dari Mbah Surip itu loh. Lah wis mati sih. Itu yang paling pas loh. Enggak percaya. Hamba Tuhan teriak-teriak menyampaikan target Injil keselamatan ini, enggak percaya. Malah diomongi, pendeta ngomong tok, kalau enggak ada uang mana bisa Pak pendeta. Ya rasakno kamu gitu memang. Kalau kamu enggak percaya Tuhan, ya rasakno. Sampai sejauh mana uangmu itu? Tolong nanti pulang ke rumah ya, kalian catat, saya enggak perlu kasih tahu di sini.
hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh uang. Catat. Ya, supaya kamu ketemu bahwa uang itu bukan segalanya. Catat di rumah. Uang tidak bisa membuat kasih sayang suami kepada saya lebih bagus. Uang tidak bisa membuat saya damai sejahtera. Uang tidak bisa membeli sukacita. Tulis ya, daftar di rumah ya. Gak ada. Uang tidak bisa. Uang merusak. Akar dari segala kejahatan cinta uang. Barang siapa yang percaya akan selamat. Hanya satu obat penawar untuk maut. Maut itu lawannya hidup kekal. Hanya satu obat penawar untuk maut kekal. Apa itu? Baru muncul Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan itu. Barang siapa yang percaya. Di sini dalam kitab bilangan, barang siapa yang melihat. Di sini dalam perjanjian baru, barang siapa yang percaya. Amin saudara. Iman karena melihat banyak bangsa Israel yang mati. Tidak percaya, tidak mau melihat. Di sini sama, segampang melihat sebenarnya. Segampang melihat, segampang percaya. Tapi orang tidak mau. Bayar berapa saudara sih? Untuk percaya Yesus itu? Bayar berapa sih? Kalau ada gereja ngutip bayaran percaya Yesus, kasih tahu saya ya. Nanti saya kasih tahu mama saya. Nggak ada itu. Makanya kita sering kehilangan pertolongan. Kita sering kehilangan damai sejahtera. Karena hati kita ini sering dipenuhi dengan itu. Pak pendeta ini kayaknya nggak suka orang sukses hartanya banyak. Lah, jangan salah paham. Saya udah bilang jemaat ini, ayo ya anak-anak muda kerja yang bagus ya, sekolah yang bagus, cari duit yang banyak. Tapi jangan penuhi hatimu dengan duit itu. Jangan penuhi hatimu dengan pikiran. Penuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Supaya kamu gunakan uangmu itu dengan sebaik-baiknya. Penawarnya adalah Kristus Yesus. Kristus Yesus harus datang ke dalam dunia. Makanya pada bagian yang kedua, ini tidak bisa dikerjakan, pengorbanan yang seperti itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak disertai dengan kasih. Kalau tidak disertai dengan kasih, itu sebabnya Yesus yang ditinggikan. Di sini ular tedung ya. Jangan kalian berpikir kalau semua ular itu iblis ya. Itu guru sekolah minggumu dulu itu yang salah ngomong. Setiap ular dibenci. Termasuk saya korban guru sekolah minggu loh. Iya memang ular itu jahat. Iblis si ular itu yang membuat kita berdosa. Saudara saya bertumbuh usia anak-anak ini sampai sebesar itu. Sampai SMA, bencinya saya sama ular setengah mati. Pokoknya kalau ketemu ular saya pites ya. Lusuk ini sungguhan, tangan kosong. Ini kamu yang bikin kita masuk neraka. Benar kita belah-belah. Ini jahat ya, sadis ya. Kalau tahu Menteri Kehutanan dimarahi saya ini. Saya pernah paling sadis saya ceritakan aja. Ular kobra di sawah. Begitu saya lihat dengar ada suara, ini iblis. Selalu iblis, ular iblis. Wah iblis. Dengar, betul keluar dia. Keluar, saya pernah dinasihati di kampung kalau ular kobra tidak bisa mati dengan pukulan apapun kecuali bambu. Saya cari bambu, benar bambu, pukul pak. Dia sudah minta ampun sebenarnya, cuma nggak kedengaran. Ampun bukan aku iblisnya. Ya menurut saya dia ngomong gitu, mati kau, aku pukuli terus. Sudah mati loh padahal, sudah terbalik, perut yang putih sudah ke atas, di atas air itu. Nah, masih belum cukup, ku ambil bambu itu saudara, ku tusuk di kepalanya. Karena apa? Alkitab mengatakan, kamu akan meremukkan kepalanya. Ku remukkan beneran. Ku ambil bambu itu, ku tusuk di kepalanya, ku masukkan ke tanah liat. Maju. Sampai hari ini dia masih terkubur di situ. Jangan ya. Jangan samakan, berarti ular itu, iblis itu adalah Yesus yang disalib ya. Bukan. Di sini ular ditinggikan, maut dikalahkan, di sini Yesus menjadi maut.
Dia telah dijadikan menjadi dosa supaya kita yang berdosa diselamatkan. Inilah harga yang sudah diberi. Kamu nggak perlu bayar. Kami pendeta-pendeta sebagai agen dari kerajaan surga ini harus terus minta energi dari Tuhan untuk berbicara ini. Kamu nggak perlu bayar. Sesusah apapun hidupmu karena dosa, sekotor apapun dosamu, bahkan seperti engkau sudah berada di tengah-tengah maut sekalipun, kamu tidak perlu bayar. Kamu nggak perlu bayar. Yesus Kristus sudah membayarnya untuk kamu. Amin. Kamu diminta untuk percaya kepada Tuhan. Hati saya bersyukur saudara berbicara ini. Target dari Natal yang pertama itu adalah adanya jaminan hidup yang kekal. Jadi sudah terjamin, nama-nama saudara sudah ada di surga, dicatat oleh Tuhan. Nama-nama kita sudah tercatat di surga dalam kitab kehidupan. Maka Tuhan meminta kepada kita percaya. Karena tidak semua orang ternyata korban Kristus di kayu salib tidak efektif ternyata untuk semua orang. Lalu untuk siapa Pak? Dikasih tahu oleh Yohanes, barang siapa yang percaya, amin. Memang hanya yang percaya saja. Yesus mati untuk seluruh isi dunia. Besar kasihnya kepada dunia ini. Tapi tidak efektif, tidak berlaku bagi mereka yang tidak percaya. Saya ulangi ya. Pengorbanan Kristus Yesus itu seperti air hujan membasahi seluruh bumi. Yang percaya Tuhan, yang menghina Tuhan dapat air hujan. Tetapi yang bisa menikmati air hujan hanya mereka yang menerima air hujan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak bisa karena kamu punya anak, anakmu otomatis masuk surga. Mama, papa, kakek, nenek tidak otomatis. Mereka harus menerimanya dengan iman untuk mereka menerima keselamatan. Tahun depan saya rindu saudara, ada 20 jiwa yang dimenangkan untuk gereja kita. Amin. 20 jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan tahun depan. Itu kerinduan saya. Itu angka yang sangat kecil, memalukan untuk Tuhan. Tapi saya mau bicara realistis. Tuhan, maka berikan kami kemampuan penatua, para pelayan Tuhan, sidang jemaatmu untuk memenangkan jiwa. Karena target keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi saya itu tidak terbayar. Cepat-cepat kita kasih tahu teman-teman kita yang sudah seperti tadi. Mereka seperti digigit ular berbisa. Racunnya bekerja dari detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu. Dan sebentar lagi Tuhan mau datang, mereka akan mati tanpa ada yang memberitahukan keselamatan kepada mereka. Sungguhan saudara. Untunglah Musa mau berteriak, ayo lihat. Ayo bibi, lihat. Ayo paman, lihat ini loh. Tidak ada penawarnya, tidak ada. Mau kamu cari obatnya kemana, mau kamu bayar berapa, tidak bisa. Karena bisa ular tedung itu disuruh oleh Tuhan pasti mati. Ini kakak, ini abang, ini bibi, ini paman, ini obatnya. Siapa itu? Yesus Kristus yang ditinggikan di kayu salib. Ini kita harus beritahu. Bagaimana cara memberitahunya Pak? Minta hikmat dari Tuhan. Dengan caramu di sekolahmu, dengan caramu di pekerjaanmu, dengan caramu di tetanggamu. Bawa mereka kepada Tuhan. Kalau mungkin mereka adalah orang Kristen tapi tidak bergereja, saya ingatkan ya, tidak bergereja, tidak tergembala, juga ajak mereka tergembala. Jangan dikira karena sudah orang Kristen, otomatis masuk surga. Saya ulangi ya, tidak ada yang otomatis. Hanya berguna bagi mereka yang menerimanya. Tidak bayar, tetapi kamu harus menerimanya. Kamu harus percaya akan keselamatan itu. Inilah sarana yang diberikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-16 pasal 3 tadi tolong dibacakan sekali lagi. Pasal 3 ayat 16, karena begitu besar. Mari jemaat ikut baca yuk.
Pasal 3 ayat 16, 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. ya. Jawab saya ya, jemaat tolong jawab. Karena begitu besar kasih Allah, saya tanya balik, sebesar apa sih? Ayo. Sebesar apa sih? Pernah ditanya enggak ini? Kalian membaca ayat ini pernah nanya enggak? Sak biru gede nih. Ayo. Saya gugah hati kita dulu dengan pertanyaan ini. Sebesar apa sih? Saya tahu saudara akan bingung sekali. Saya juga bingung. Tapi hanya mereka yang merasa pernah mau mati, tiba-tiba diselamatkan, hanya dia yang tahu besarnya kasih. Halo? Hanya orang yang merasa paling berdosa lah. Hanya mereka yang merasakan aku paling hina lah, aku orang yang tidak layak lah. Hanya mereka yang tahu ini. Jadi saya tidak berani menjelaskan betapa besarnya kasih Allah ini. Karena apa? Karena hanya bagi mereka, orang yang sudah digigit ular tedung tadi, yang sudah mau mati itu, tiba-tiba dia lihat ular tembaga yang ditinggikan Musa. Waras, aku wes waras, aku sudah sembuh. Baru ketika kita tanya, kamu kok begitu senang? Iya, begitu besarnya kasih Tuhan kepada saya. Lu kok bisa besar sekali kayak apa sih? Aku lu kemarin itu udah di sini loh. Udah mau mati loh aku itu. Segitulah besarnya. Tapi kalau kamu merasa anteng-antengai, kau no opo-opo, ya karena kamu gak merasa kamu setengah mati. Kalau kita membaca ayat ini, begitu besarnya kasih Allah, gak ada apa-apa. Ya karena kamu merasa kamu paling benar. Seisi rumahmu. Kalau kamu membaca ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, kamu gak ada apa-apa. Karena kamu merasa bahwa kamu orang paling baik di dunia ini. Tapi hanya orang yang merasa paling berdosa, sudah di ujung maut. Ketika membaca ayat ini, dia akan terharu. Betapa besarnya kasih Tuhan. Coba saudara yang pernah dapat surat, masih ada surat ya, surat cinta ada. Kalau saya dulu ya masih surat cinta. Yang dapat WA yang pacar-pacaran gitu. Padahal pacarnya enggak ngomong apa-apa, begitu kasih gambar Lofi aja. Apa? Senangnya apa? Aku lu dicintai lu. Begitu senangnya kan? Begitu, wah. Padahal kamu sedang dibujui lo sama dia. Padahal kita sedang dibohongi hanya supaya bikin senang-senang aja gitu loh. Kenapa kita baca surat cintanya Tuhan ini loh, Yohanes 3:16, gak ada yang berbunga-bunga itu loh. Coba baca jemaat ya. Karena begitu besar kasih Allah akan hidupku. Akan dunia diganti ya. Karena begitu besar kasih Allah akan hidupku. Lalu ingat kamu sebenarnya kemarin mau mati. Sebenarnya kamu masuk. Sebenarnya kamu sudah ada di bibir dapur api dilempar masuk neraka. Sebenarnya kamu di lehermu sudah ada tali untuk digantung. Sebenarnya kamu ada di kursi listrik untuk dihukum mati. Sebenarnya kamu ada di penyangga untuk dipenggal kepalanya. Pikirkan itu. Baru kamu bisa merasakan ayat ini pada Natal ini. Tuhan, Engkau ternyata adalah kado yang terindah di tahun ini. Amin. Ternyata Tuhan, Engkaulah kado yang termahal di tahun ini. Aku mendengarkan berita ini, target dari Natal itu adalah hidupku. Maka engkau akan membaca ayat ini dengan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku memperoleh segala-galanya. Meski mungkin engkau tidak ada keluarga di sini. Engkau sebatang kara, engkau yatim piatu, engkau ibu janda, engkau yang sendiri. Engkau yang jauh dari keluarga.
Ini, engkau dicintai lebih dari siapapun. Amin saudara. Mari jemaat kita berdiri sama-sama, kita baca ayat ini dengan penuh cinta ya. Sementara main musik kita nyanyikan Terima Kasih Cinta, lagu yang terakhir tadi ya. Musisi, ya kan? Ya, terima kasih untuk cintamu, itu maksud saya ya. Ya, kita baca ya, Yohanes 3:16 dengan penuh rasa cinta. Ya. Kalau ada di handphone ada gambar love bisa diangkat gini. Enggak usah ya. Ya, kita bersyukur menutup tahun ini dengan ayat yang begitu indah. Kita baca dengan terharu. Yohanes 3 ayat yang ke-16 diganti ya. Akan dunia ini diganti jadi akan hidupku. Ya, akan hidupku supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siap? Nanti satu ikuti saya aja ya Mbak ya. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan hidupku, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat. Engkau baik sekali bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk cinta Tuhan. Syukur, mentari yang bersinar, haleluya. seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya air minum, demikian tinggi kasih Bapa. terima kasih. Sedangkan kebayang-bayang, demikian kau tebus hidupku. Kasih-Mu haleluya. Hadiah yang terindah. Kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan jemaat dengan syukur. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Mari katakan jemaat. Seperti mentari yang bersinar,
pemain musik juga renungkan firman ini dengan baik. Tuhan mencintai engkau jemaat Tuhan. Oh Tuhan makasih. Katakan jemaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat hidup yang kekal. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sungguh amat baik. Mengakhiri ibadah raya minggu kami di tahun ini, Engkau membekali kami Tuhan dengan pengertian akan besarnya kasih-Mu, keselamatan hidup kekal yang sudah Engkau berikan bagi kami, menjadi yang termahal, kado yang terindah yang kami punya mengakhiri tahun ini. Oh, maka sepanjang tahun ke depan, apapun yang menjadi kondisi keadaan hidup yang kami jalani, kami tetap akan bersyukur karena ada satu yang tak tergantikan. Ada satu yang termahal yang masih kami punya, tidak bisa diambil oleh dunia ini. Hidup yang kekal yang sudah Tuhan beri. Kami bisa kehilangan harta benda, kami bisa tidak memiliki siapa-siapa, tetapi kami punya Tuhan yang lebih berharga dari semuanya. Maka kami sekarang bisa berjalan tegak. Sekarang kami bisa berjalan dengan percaya diri. Kami akan mencari nafkah dengan penuh pengharapan. Kami akan sekolah dengan penuh pengharapan. Kami jalani pernikahan kami dengan penuh sukacita. Karena ketika semuanya kami rasa tidak baik, ada satu yang terbaik yang masih kami miliki. Nama Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pesan Natal di minggu raya terakhir pada tahun ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar juga kami belajar lagi dalam memberi apa yang Kau telah berkati dalam setiap hidup kami Bapa. Biarlah Engkau menolong kami, memberkati kami Bapa, dalam nama Yesus haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita. Kasih setiamu nyata bagi
berakhir kita. Enggak sih, masih ada tanggal 21 ya. Jangan pergi-pergi dulu. Ya, pengumuman untuk kita. Hari Selasa ibadah doa kita dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Kok kenapa Bu? Iya, karena ini besok mau dibongkar. Jadi nggak ada tempat kita untuk berdoa di sini. Maksudnya ada di rumah ya. Jangan lupa berdoa di rumah masing-masing, nggih. Yo. Ojo lali di doa no kabeh. Ku Natal kita tanggal 23 minggu ini. Tanggal 23 hari Sabtu ya. Jadi silahkan di woro-woro tetanggae, siopo ae ya, dipanggil aja. Ikut Natal ya. Kita ibadah Natal sini jam 6 sore. Ya agak malam nanti Bu engkok luwe engkok tenang, ada kue snacknya sebelum masuk ibadah ya. Nah, terus waktu door prize ono snack money. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kita udah siapkan dan pikirkan untuk itu. Nah, oke, nanti tolong tetangganya, temennya, kerabat, konco lawas, konco anyar ya dipanggil aja. Kabeh ya. Muat kok, muat. Paling nanti pelayan di belakang. Ya, nanti kita akan kondisikan ini supaya kita bisa merayakan Natal pada hari Sabtu ini. Tetap mohon didoakan ya. Dan tetap kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkorban. Silakan masih dibuka kesempatannya. Sampai kapan Bu? Sampai Natal tiba. Ya silakan ya. Nanti silakan menghubungi atau masukkan di amplop persembahan atau diserahkan kepada panitia Natal ya. Mungkin saya perkenalkan dulu ketua Natal sebenarnya ini loh Bapak ini. Ini loh sing ganteng iki ya. Iki panitia Natal kita tepuk tangan dulu supaya lebih semangat ya. Ya. Terima kasih untuk semua panitia ya. Tepuk tangan dulu untuk semua panitia dong. Ya, capek banyak yang sudah dikerjakan apalagi hari-hari ini, tapi jangan stres ya. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang cantik dan baik hati yang sudah mengirimkan makanan kepada kami. Oma-oma yang dibawa juga sampai berlimpah-limpah itu. Makasih ya, tapi jangan berhenti. Ya, kalau ada lagi masih ditampung ya. Kita akan rutin di sini, mungkin sampai malam, kita akan sering sampai malam. Hari ini adalah gladi kotor ya. Gladi kotor kita akan coba untuk para panitia untuk membuat supaya kita tahu di mana kekurangannya ya. Untuk itu mungkin kita akan lama di sini ya, supaya kita bisa dibantu support lah gitu ya. Nanti tolong bantu doa, tetap didoakan supaya panitia ini terutama sehat-sehat aja, supaya bisa merayakan Natal. Jangan capeknya ya Natalnya KO, kan sedih juga. Doa untuk pembicara kita Pendeta Lukas, boleh ditampilkan player kita? Ya, oke. Terima kasih juga untuk Ibu Selvi yang sudah membantu kita dalam perbaiki talang di atas tadi. Ya, kita mengeluarkan aqua cukup banyak sehingga kita nyaman ya, walaupun hujan kita nggak kebocoran. Nanti rencananya kita akan buat tenda dari rumah ini ke rumah sebelah. Jadi kalau hujan pun tetap bisa kita kering ya sampai ke sebelah gitu. Rencananya ya. Walaupun kita berdoa supaya nggak hujan, tapi tetap kita bikin antisipasi. Dan kita sudah juga akan antisipasi untuk ke PLN supaya di los tidak ada ciklek-ciklek karena kita akan pakai semua AC yang ada di tempat ini. Bisa ada player ini ya? Gak ada foto Pak Lukasnya? Oh nggak ada, Christmas celebration gitu ya. Pak Lukas, Pendeta Lukas mungkin sudah ada yang kenal. Yang Bapak Ibu Saudara yang kami akan share nanti di grup kita Healing Insight untuk undangan Natal secara elektronik itu bisa di-share kepada teman-temannya. Siapa yang mau diundang silahkan. Mungkin perlu dilaporkan kepada kami. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara mengundang seorang hamba Tuhan itu perlu dilaporkan kepada kami ya, karena kami akan mencoba memberi yang terbaik, memberikan sedikit bingkisan untuk beliau-beliau ya. Jika mungkin ada temannya pendeta mau di-share dan dia bersedia datang, tolong diinfokan ke kami ya. Itu saja pengumuman untuk Natal pada hari ini. Jika ada pengumuman lain, kami akan sampaikan di grup kita, di grup Healing Insight. Terima kasih. Kita akan berdoa. Doa syafaat. Bapak kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan. Ini minggu yang ketiga bagi kami di bulan Desember akhir tahun 2023 ini. Tuhan, Engkau sangat baik. Di atas semua kebaikan-Mu, Engkau masih memberikan kami
sukacita penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar tetap bersyukur kepadamu, terutama untuk berkat keselamatan yang Tuhan bagikan kepada kami, anugerah terindah, terbesar yang kami miliki. Biarlah itu selalu menjadi ingat-ingatan dalam hidup kami, sehingga ketika kami lemah pun kami tak bisa kuat, karena itu adalah hadiah terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Bapak Gembala yang sudah mengembalakan kami di Healing Insight ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan dia kesehatan, sukacita, hikmat dari Tuhan, memberikan kesabaran, membimbing, membina, konseling kami supaya kami lebih dewasa rohani. Semakin hari kami bisa lebih kuat dan tambah dalam iman kami, supaya Bapak kembali tetap bisa melakukan tugasnya, panggilannya kepada Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan izinkan untuk Bapak Gembala layani di luar sebagai dosen, sebagai pembicara di tempat lain juga Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kerinduan pergumulannya juga Tuhan tolong, dalam keluarga juga Tuhan tolong. Berdoa untuk Bapak Penatua, Tuhan tolong dalam mengembalakan sidang jemaat ini Bapak. Berikan kami kesatuan hati dengan Gembala, sehingga kami bisa mengerti visi Tuhan dalam membawa sidang jemaat ini kepada Engkau. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyerahkan diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan di Healing Insight ini. Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang sudah mereka berikan, pengorbanan, waktu, pemikiran. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan ini Tuhan. Setiap kerinduan, pergumulan mereka, baik di sekolah, di keluarga, masa depan, pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan beri yang terbaik. Jadikan pelayan-pelayan Tuhan ini menjadi orang-orang yang tampil beda, menjadi dewasa rohani, menjadi teladan dalam setiap sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah Tuhan izinkan tergembala di Healing Insight ini Bapak. Kami rindu kami bisa bertumbuh dewasa rohani di tempat ini. Itu sebabnya berikan kami lagi kerinduan untuk selalu datang beribadah, untuk selalu rajin dan tambah rajin lagi, untuk bisa datang mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan, karena kami tahu ketika kami datang beribadah Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik dan membuat kami juga lebih indah di mata Tuhan. Menolong seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya, dalam setiap kerinduan-kerinduan sidang jemaat. Tuhan tolong mereka Bapa. Yang menghadapi sakit penyakit, biarnya Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Mau para lansia Tuhan yang menjalani hari, biarlah tetap mereka dalam ucapan syukur yang tidak berhenti, karena kasih setia Tuhan lebih dari itu. Berdoa Tuhan untuk Ibu Shelby sebagai koordinator di panti ini Tuhan, berikan Ibu ini kesehatan, berikan dia sukacita, semangat lagi untuk melayani Tuhan. Kerinduannya, pergumulannya Tuhan tolong, karena kami tahu di usianya yang sekarang ini dia sangat membutuhkan Engkau sebagai penopang kekuatan dalam hidupnya. Berdoa untuk para semua pengasuh Tuhan, biarlah kasih setiamu senantiasa melimpah dalam hati para pengasuh ini, sehingga mereka bisa menunaikan tugas yang berat, melayani oma-oma ini dengan penuh ucapan syukur. Engkau juga memberkati keluarga para pengasuh ini Tuhan. Anak-anak, keluarga yang lain yang jauh dari mereka, Tuhan akan memelihara, perhatikan mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk Natal kami tanggal 23 ini Bapak. Kami serahkan semuanya kepadamu. Kami sudah merencanakan banyak hal, dan Engkaulah yang menentukan dan Engkaulah yang menyetujui semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari acara sampai untuk perayaan, setiap kebutuhan kami, perlengkapan, rencana kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Campur tanganlah Engkau Tuhan. Biarlah di dalam persiapan Natal ini juga kami sudah mengerti dengan tema Natal ini, betapa Engkau akan hadir dalam hidup kami ketika kami mempersiapkannya dengan penuh sukacita. Segala kebutuhan, keperluan yang masih banyak kami butuhkan, kami serahkan kepada Tuhan dan kami akan menjalaninya dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu Pendeta Lukas yang akan menjadi pembicara Natal. Kesehatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, sehingga hamba bisa
menjadi melayani di GBT Healing Center ini pada tanggal 23 mendatang. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sudah menjalani dalam rangka pemilihan presiden yang baru. Tuhan tolong. Akan banyak hal yang kami dengar dan kami lihat, tapi kami percaya Engkau sangat mengasihi dan mencintai negara Indonesia ini. Biarlah siapa pemimpin negara yang sudah Engkau tentukan, Engkau akan pimpin mereka untuk melakukan kampanye-kampanye yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kampanye yang memihak, yang tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Presiden Jokowi yang akan menjadi penasehat dalam hari-hari ini, Tuhan juga beri hikmat supaya bisa tetap memerintah negara kami dengan baik dan menyelesaikan masa jabatannya di Indonesia ini dengan baik. Tuhan menolong seluruh aparatur negara kami sampai jajaran yang terendah, WRT juga Tuhan tolong, biarlah Engkau pimpin mereka, bimbing mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, terutama yang di pelosok-pelosok Tuhan, yang jauh dari jangkauan transportasi bahkan komunikasi juga. Tuhan tolong, beratnya pelayanan mereka, tapi Engkau ada di sana dengan mereka. Beberapa hari ini kami dan beberapa hamba Tuhan yang menambah gereja harus kebanjiran, gereja yang tidak bisa melakukan ibadah oleh karena kondisi jalan yang tidak bisa. Tuhan, sukacita Allah bersama dengan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan, karena Engkau pun ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami yang merantau, yang tidak bersama dengan keluarga kami, biarlah sukacita Natal juga ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita bangkit berdiri. Ada kata yang lain, sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah Tritunggal yang hidup. Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau mulai hari ini lagi. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Pada saat Tuhan berkati kita semua.